لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون rahimani rahimakumullah, ittaqullah tsumma kunnah. Bertakwalah kepada Allah Jalla wa'ala dimanapun kita berada, karena dengan ketakwaan mengantarkan seseorang hamba menuju tempat yang lebih baik di akhirat, di jalannya Allah Jalla wa'ala. Takwa yaitu adalah menjalankan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala dengan kemampuan kita dan meninggalkan larangan-larangan Allah Jalla wa'ala secara keseluruhan. Maka dari itu, agar kita menjadi seorang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW, senantiasa untuk menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fiikum. Di sini khatib saya pribadi dan untuk jamaah semua agar mendengarkan faedah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim, dan dia dikatakan seorang muslim, adalah yang dimana kaum muslimin ini selamat dari lisan dan tangannya. Dikatakan seorang muslim, seorang yang di atas keimanan, harus benar-benar menjaga lisan dan tangannya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya seorang muslim itu ada yang kuat keislamannya, ada yang lemah keislamannya, dan juga ada pula yang kuat keimanannya dan lemah keimanannya. Dan seorang muslim yang sejati, yang benar-benar dia beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, dia termasuk orang-orang yang menjaga lisan dan tangannya. Karena banyak dari seorang hamba Allah, kaum muslimin, yang mereka terjatuh kepada kebinasaan diakibatkan oleh lisan-lisan mereka, karena berbuat hal-hal yang menyebabkan mereka tergelincir. Di antaranya adalah berbuat, berkata-kata yang keji dan kotor,
melakukan ghibah kepada saudaranya, berdusta, dan menyakiti kaum muslimin dengan lisannya. Dan ini sering terjadi di antara kaum muslimin, yang dimana mereka dengan kata-katanya membuat saudaranya sesama muslim merasa sakit hati, merasa tidak nyaman berada di dekatnya, dikarenakan lisannya mudah untuk menjatuhkan kehormatan saudaranya. Barakallahu fikum. Maka dari itu, selain yang menjadi seorang muslim yang hakiki, seorang muslim yang sejati adalah dengan menjaga lisan dari perbuatan-perbuatan yang menyakiti saudara-saudara yang sama muslim. Karena kita sesama saudara muslim adalah sesama di atas ketakwaan, di atas keimanan kepada Allah Jalla wa'ala. Selainnya harus berlemah lembut dalam bertutur kata, dalam berperilaku, dalam muamalah, yang menegakkan kejujuran, menegakkan adab-adab yang baik dalam berbicara, tidak sampai membuat hati saudaranya menjadi sakit hati atau kecewa dengan lisannya. Begitu banyak dari hamba-hamba Allah yang mereka mendapatkan kemurkaan Allah Jalla wa'ala diakibatkan lisan-lisan mereka yang tidak bisa dijaga. Dan Allah memberikan balasan yang begitu pedih bagi orang yang tidak bisa menjaga lisan-lisannya. Barakallahu fiikum. Maka dari itu, ayyuhal muslimun rahimani rahimakumullah, seseorang yang ingin meningkatkan keislamannya, menjadi seorang muslim yang sejati, berusaha untuk menjaga lisannya, dan terutama yaitu dengan menjaga lisan, sebabnya adalah perbanyak zikrullah, perbanyak zikir kepada Allah. Karena ini menjadi sebab untuk menjaga lisan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Jalla wa'ala. Karena banyak dari hamba-hamba Allah yang mereka melakukan kemaksiatan dari lisannya, diakibatkan mereka jauh dari zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Inilah satu cara bagaimana kita menjaga lisan kita agar selamat dari apa-apa yang diharamkan. Dan berzikir kepada Allah dan berucap dengan ucapan yang sesuai ala kadarnya. Ketika kita bermuamalah dengan saudara kita sama kaum muslimin, ya kita ucapkan apa yang sesuai dengan kenyataannya. Menjaga dengan perkataan yang lembut, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurang. Berusaha untuk berkata yang biasa-biasa saja, sehingga kita insya Allah akan selamat dari perbuatan yang menyakiti saudara kita sesama kaum muslim. Maka dari itu bimbingan Nabi SAW, yaitu dalam sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, "falyakul khairan liyasmut aw liyasmut," maka berucaplah, berkatalah dengan perkataan yang benar, ataulah dia diam. Inilah bimbingan Nabi SAW bagi siapa saja kaum muslimin agar berkata, berucap dengan ucapan-ucapan yang benar, yang baik. Jika tidak bisa, maka cukuplah diam. Dan apalagi sekarang di zaman teknologi ini, di zaman penuh media sosial ini, banyak kaum muslimin tergelincir langsung keduanya, lisan dan tangannya. Ya, sekarang lihat banyak di media sosial berita-berita kejadian-kejadian yang kita tidak tahu hakikat kebenarannya. Kita tidak paham kondisinya, namun mudah untuk mengoreksi, bahkan berkomentar dengan komentar-komentar yang tidak patut. Komentar-komentar yang bahkan bisa menyakiti saudaranya kaum muslimin.
ya terwakili dari tangannya, sudah mewakili lisannya. Berbeda dengan zaman dahulu, ya orang-orang salaf terdahulu, jika mereka tergelincir lisannya, maka lisannya saja yang tergelincir. Jika tangannya saja yang berbuat menyakiti saudara yang kaum muslimin, maka tangannya saja. Namun zaman sekarang, tangan dan lisan bisa menjadi salah satu sebab secara langsung untuk menyakiti saudaranya sama kaum muslimin. Ya, dengan media sosial, dengan gadget teknologi yang ada, mereka mudah menjatuhkan kehormatan kaum muslimin di khalayak umum dengan komentar-komentarnya, dengan kritikan-kritikannya tidak dibangun di atas hujjah yang benar, hanya dibangun di atas hawa nafsu, sehingga kaum muslimin ini menjadi jauh kuat, menjadi lemah keislamannya, tidak kuat keislamannya. Inilah sebab ya, seorang kaum muslimin menjadi lemah keislamannya, yaitu mudah ikut campur yang bukan urusannya. Berusaha untuk sesuai dengan kapasitasnya, berbicara dengan sesuai koridornya, tidak sembarang dalam berucap, tidak sembarang dalam mengetik di media sosial, lalu membuat statement-statement yang dimana menjadi merugikan dirinya sendiri dan kaum muslimin yang lain. Barakallahu fiikum. Maka dari itu, saudaraku kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kita harus melatih diri kita agar benar-benar menjadi seorang hamba yang kuat keislamannya dengan menjaga lisan dan tangan kita. Janganlah sampai tangan-tangan kita ini menyakiti, melukai kaum muslimin. Kali ini begitu berat timbangannya di sisi Allah Jalla wa'ala. Karena kaum muslimin, mereka darah, harta, dan jiwanya seluruhnya itu diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Janganlah sampai kita membuat dari lisan dan tangan kita untuk sedikit pun menyakiti kaum muslimin. Oleh itu harus bersikap lemah lembut dalam segala urusan. Jikalau kita emosi, kecewa terhadap saudara kita kaum muslimin, maka diam dan beristighfar dengan banyak agar lisan kita tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan syaitan. Yang awal pertama kali terjadi pembunuhan, melukai saudaranya dan semisalnya diawali dengan lisan. Pertama kali seorang melakukan kekerasan dengan tangan dimulai dengan lisannya. Dan teruntuk itu, maka barakallahu fiikum, melatih diri menjaga lisan dan tangan itu seharusnya dimulai dari keluarganya terlebih dahulu. Dimulai dari terhadap anak dan istri-istrinya. Dimulai dari keluarganya yang terdekat. Karena mereka, keluarganya, anaknya jugalah kaum muslimin. Karena disebutkan dalam hadis tadi, al-muslimu itu secara ma'rifat, secara khusus, berarti kaum muslimin secara khusus, termasuk dalam keluarga kita yang muslim. Kita harus bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seorang suami harus mentarbiyah keluarganya, istrinya dan anak-anaknya agar mereka bisa menjaga lisan dan tangannya dengan tarbiyah yang diajarkan oleh Nabi SAW, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Jalla wa'ala. Maka dari itu, barakallahu fiikum, sebab untuk menjaga lisan dan tangan yaitu pertama, berbanyak zikrullah, dan kedua, membanyak istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Ketiga, jangan mengikuti yang bukan urusannya. Jika kita bukan kapasitas kita tidak tahu kebenarannya suatu berita, maka cukuplah kita diam. Karena ketika datang suatu berita, haruslah seorang muslim sikapnya adalah tatsabut,
mengoreksi kebenaran suatu berita tersebut. Barakallahu fiikum. Semoga Allah Jalla wa'ala menjaga kita semua dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala yang disebabkan oleh lisan dan tangan kita. Dan semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni kita perbuatan-perbuatan kita yang disengaja ataupun tidak disengaja dari lisan dan tangan kita. Ya, maka dari itu kaum muslimin rahimani rahimakumullah, perbanyaklah memohon ampunan kepada Allah Jalla wa'ala. Perbanyaklah memohon ampunan kepada Allah, karena lisan kita ini banyak menyakiti saudara kita kaum muslimin, terkhusus kepada orang tua kita. Kita harus muhasabah diri, berapa banyak sudah kita menyakiti hati-hati orang tua kita, ayah dan ibu kita. Ya, apakah dengan lisan kita sudah menyenangkan hati mereka apa belum? Karena banyak seseorang mungkin bisa menjaga lisan dengan baik terhadap orang yang di luar keluarganya, dengan baik, interaksi dengan baik, namun terkadang di dalam rumahnya terhadap keluarganya, orang tua, istri dan anaknya, dia tidak bisa menjaga lisan. Ini menjadi sebab kerusakan dalam rumah tangga, diakibatkan oleh lisannya, yang kemudian menjadi tangannya untuk berperilaku kekerasan terhadap rumah tangga. Maka dari itu barakallahu fiikum, dengan sebab itu perhatikan betul sabda Nabi SAW tadi, karena Nabi SAW menunjukkan bahwa ini adalah karakteristik seorang muslim, ciri khas seorang muslim, yaitu menjaga lisan dan tangannya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimussalam.